Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. TNI disebut seperti era Orde Baru. Mahfud MD terserah Gatot Nurmantio. Gatot sebut TNI seperti era Orde. Komisi 1, jangan lukai hati prajurit. Gatot sebut TNI terlihat seperti era Orde. Legislator PDIP halusinasi. Gatot sebut seperti Orde Baru. P3, TNI masih profesional. Newsdetik.com. TNI disebut seperti era Orde. Mahfud MD terserah Gatot Nurmantio. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menilai TNI yang sekarang terlihat seperti pada era Orde. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan setiap orang berhak menilai dan mengkritik. Terserah saja Pak Gatot Nurmantio bilang begitu. Setiap orang boleh menilai, kemudian mengkritik. Ini demokrasi. Kritik tidak boleh dibungkam selama tak melanggar hukum, kata Mahfud saat dihubungi Detik.com Sabtu 5 Desember. Mahfud menuturkan kritik yang masuk juga berhak mendapat penilaian balik. Pemerintah, kata Mahfud, punya hak menilai kritik, termasuk kritik dari deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI itu. Tapi jangan lalu berpikir bahwa pemerintah tidak boleh menjawab kritik. Kita juga punya hak menilai balik setiap penilaian, kata Mahfud. Mahfud menilai setiap kritik yang masuk sama halnya seperti vitamin demokrasi. Dikatakan Mahfud, kritik yang benar akan diakomodasi, sementara yang salah akan dibantah dan diabaikan. Kritik merupakan vitaminnya demokrasi. Kritik ada yang benar dan ada yang salah. Yang benar kita akomodasi, yang salah kita bantah dan abaikan, ucap Mahfud. Simak pernyataan Gatot Nurmantio. Diberitakan sebelumnya, Presidium kami Gatot Nurmantio menyampaikan penilaiannya tentang kinerja TNI. Ex-Panglima itu menilai TNI kini telah seperti pada era Orde Baru. Bagi Gatot, TNI sudah berubah sebagai alat propaganda politik pemerintah. Kalau kita melihat perkembangan situasi yang terjadi akhir-akhir ini, ada warning, peringatan bahwa TNI telah terlihat menjadi seperti pada tahun Orde Baru yang lalu. Papal Gatot kala menjadi pembicara dalam webinar yang digelar kami Jumat 4 Desember malam. Gatot bahkan melontarkan dugaan ada sejumlah pihak yang berusaha menggiring TNI berpolitik. Baginya tindakan itu bisa membuat TNI jatuh pada titik terendah. Inilah yang dulu menyebabkan ABRI jatuh pada titik paling rendah, ucap Gatot. Gatot kemudian mendorong TNI dijaga profesionalismenya. Baginya tugas itu bukan hanya menjadi tugas anggota TNI saja, tapi juga tanggung jawab semua pihak di luar TNI. Mengapa? Profesionalisme TNI bukan tanggung jawab TNI, tapi seluruh komponen bangsa, tegasnya. Gatot sebut TNI seperti era Orde. Komisi 1, jangan lukai hati prajurit. Pernyataan Gatot Nurmantio yang menyebut TNI kini terlihat seperti pada era Orde Baru atau Orba menjadi sorotan. Komisi 1 DPR RI meminta agar tidak ada pihak yang melukai hati prajurit TNI. Jangan lukai hati prajurit. TNI kita profesional, ujar Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid kepada wartawan Sabtu 5 Desember. Mutia menyayangkan pernyataan Gatot Nurmantio yang berusaha merendahkan derajat TNI. Ia menilai Gatot Nurmantio ragu terhadap profesionalitas TNI. Saya amat menyayangkan statement-statement dari pihak yang berusaha mendowngrade TNI. Statement tersebut dapat dimaknai bahwa ada keraguan dari Pak Gatot bahwa TNI profesional, ucapnya. Ketua DPP Partai Golkar ini juga menilai pernyataan Gatot Nurmantio itu cenderung membuat provokasi yang dapat mengganggu solidaritas di lembaga TNI. Padahal menurutnya TNI saat ini mendapat kepercayaan yang tinggi di mata publik. Justru ketika TNI menjadi salah satu lembaga yang menurut beragam survei mendapat pemeringkatan terbaik di hati masyarakat dan mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat, ada statement-statement yang menurut saya dapat menjadi provokasi dan cenderung diarahkan untuk mengganggu kesolidan di dalam tubuh TNI, ucapnya. Lebih lanjut, Mutia yakin terhadap profesionalitas TNI, bahkan katanya Komisi 1 DPR RI sering mengapresiasi kinerja TNI. Saya Ketua Komisi 1 yakin prajurit TNI profesional. Komisi 1 dalam rapat-rapat kerja dengan TNI kerap memberi apresiasi kinerja TNI. Sebagai mitra, kita juga bersyukur bahwa TNI mendapat pemeringkatan survei tingkat kepuasan dan kepercayaan salah satu yang terbaik, ungkapnya. Selain itu, Mutia menyoroti kinerja TNI dalam masa pandemi COVID-19 belakangan ini. Mulai keterlibatan TNI meluangkan WNI di awal pandemi hingga
mulai dari keterlibatan TNI memulangkan WNI di awal pandemi hingga membantu pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di tanah air. Kita juga apresiasi TNI yang dengan sigap dan cepat membantu mengatasi pandemi COVID, mulai dari pemulangan WNI kita dari beberapa negara, mendistribusikan bantuan dan alat kesehatan, membantu menjaga pelaksanaan PSBB. Ini semua bukti nyata prajurit TNI profesional dan mengutamakan rakyat, ujar Mutia. Kinerja yang bagus dan telah diapresiasi masyarakat luas ini tolong jangan dilukai dengan statement-statement yang tidak cukup dasar. Maju terus TNI, tugasnya. Gatot sebut TNI terlihat seperti era Orba, legislator PDIP. Halusinasi. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami, Gatot Nurmantio, menilai TNI saat ini terlihat seperti saat era Orde Baru atau Orba. Politikus PDI Perjuangan atau PDIP Charles Honoris menilai Gatot Nurmantio sedang berhalusinasi. Pak Gatot sebagai mantan Panglima TNI justru seperti sedang berhalusinasi di siang bolong. Atau mungkin Pak Gatot sedang membicarakan hasratnya ketika memimpin dulu untuk membawa institusi TNI ke ranah politik praktis, kata Charles Honoris kepada Detikcom Sabtu 5 Desember. Charles yang merupakan anggota Komisi 1 DPR RI menepis pernyataan Gatot Nurmantio. Ia menilai kinerja TNI saat ini justru semakin profesional. Sebagai anggota Komisi 1 yang bertugas mengawasi kinerja TNI, kok saya tidak melihat hal itu terjadi ya? Menurut penilaian kami, TNI semakin hari semakin profesional menjalankan tugasnya sebagai alat pertahanan negara, ujarnya. Justru hari ini TNI semakin menunjukkan jati dirinya sebagai penjaga kedaulatan, konstitusi dan ideologi negara. Ketika adanya ancaman, TNI sudah bekerja profesional sesuai dengan kewajibannya dalam Undang-Undang Nomor 34 Imbunya. Lebih lanjut, Charles mempertanyakan aspek mana yang membuat TNI saat ini dinilai Gatot mirip dengan TNI di masa Orde Baru. Sebab menurutnya TNI di masa Orde Baru terlibat politik praktis dan menduduki tempat di lembaga eksekutif dan legislatif. Di era Orde Baru TNI terlibat politik praktis. Perwira aktif TNI zaman itu juga menduduki jabatan-jabatan di eksekutif dan legislatif. Mereka duduk sebagai bupati, wali kota, gubernur, bahkan anggota DPR. Sekarang kan tidak. Jadi saya bingung, bagian mananya dari TNI yang dianggap kembali ke Orde Baru, katanya. Dihubungi secara terpisah, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, TB Hasanuddin, heran dengan pernyataan Gatot Nurmantio. Ia pun meminta Gatot untuk menjelaskan persamaan yang dimaksudnya. Saya minta supaya GN menjelaskan apa samanya, kata Hasanuddin. Gatot sebut seperti era Orde Baru, P3, TNI masih profesional. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menyebut TNI seperti saat era Orde Baru atau Orba dan menyinggung soal profesionalisme ketika DPP P3 Saifullah Tamliha meyakini TNI masih profesional. Secara kelembagaan TNI masih profesional dan kita juga tidak bisa menutup diri bahwa masih ada oknum TNI yang belum sepenuhnya kembali ke hitohnya, kata Tamliha kepada wartawan Sabtu 5 Desember. Anggota Komisi 1 DPR ini menceritakan pada era Orde Baru TNI tidak hanya sebagai alat pertahanan negara tapi juga sebagai alat pertahanan penguasa dengan keterlibatan ABRI. Pada era itu, tentara turut serta sebagai pelaku politik praktis yang mengawal perintah penguasa atau dikenal sebagai istilah dwi fungsi ABRI. Era sekarang tidak, kata Tamliha. TNI tidak turut dalam politik praktis seperti dipilih dalam pemilihan legislatif dan pilkada, kecuali anggota TNI tersebut telah pensiun. Secara institusi, menurut Tamliha, TNI tidak berpolitik praktis. Saya mencermati bahwa TNI masih dalam koridor yang benar sebagai alat pertahanan negara sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, ujarnya. Tamliha memang tak menampik jika ada jumlah oknum anggota TNI tampak seperti berpolitik praktis. Hal itu menurut Tamliha masih dapat diperbaiki oleh Panglima TNI dan Kepala Staf. Namun jika ada oknum TNI yang tersirat berperilaku politik, kewajiban Panglima TNI bersama Kepala Staf TNI untuk melakukan doktrinisasi kembali agar TNI berjalan dalam koridor yang benar, imbunya. Demikian